Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar adik-adikku semua? Ya, semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di sini kita akan melanjutkan pelajaran akidah kita, pelajaran tauhid kita. Yang kemarin kita telah menjelaskan masalah iman, ya, pengertian iman, rukun iman, ya, dan buah dari iman. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah cabang-cabang iman, nikmat iman, dan pembatal keimanan, dan hal-hal yang dapat mengurangi keimanan. Yang pertama adalah cabang-cabang iman. Cabang iman yang dimaksud di sini adalah bagian-bagian dari keimanan berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Dalam hadis dikatakan iman itu terdiri lebih dari 70 cabang, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Yang kedua, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan bagian dari iman. Di sini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya iman itu lebih dari 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, ya, atau kalimat tauhid. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Cabang keimanan itu terbagi menjadi 3 bagian, ya, sebagaimana dalam pengertiannya, ya. Diimani dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Diimani dalam hati maksudnya adalah cara mengimaninya, beriman, ya, cabang keyakinan dalam hati. Contohnya seperti, ya, beriman kepada rukun iman yang 6, ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Yang kedua, ya, cabang ucapan lisan. Contohnya seperti apa? Ya, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, membaca Al-Qur'an. Ya, yang ketiga, berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Yang keempat, ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya, nasihat, ya, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Yang ketiga, ya, cabang perbuatan anggota badan. Contohnya seperti apa? Salat, wudu, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, birrul walidain, jihad fi sabilillah. Nah, itu di antara cabang-cabang iman, ya. Di antara cabang-cabang iman, ya. Kalau dalam hati contohnya seperti yang kita sebutkan, ya. Kalau lisan telah kita sebutkan, ya, membaca Al-Qur'an dan segala macamnya. Dan anggota badan telah kita sebutkan, ya, wudu, salat, dan segala macamnya. Ya, poin berikutnya adalah nikmat iman. Ya, nikmat iman ini merupakan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamunnuna radhiyallahu anha alaika an aslamu
Ustaz ulang ya, Ustaz ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakumun am an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ya, artinya mereka merasa telah memberikan nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu ya, dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 17. Di sini Ibnu Rajab mengatakan sesungguhnya baiknya perbuatan seorang hamba yang dilakukan dengan anggota tubuhnya serta menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hal-hal yang syubhat yang belum jelas halal atau haram tergantung kepada baik buruk hati hamba tersebut. Ya, apabila hatinya sehat maka ya dia akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Tetapi apabila terjatuh atau hatinya tidak baik ya, maka anggota tubuhnya akan melaksanakan hal-hal yang tidak baik pula. Itu yang merupakan ya nikmat dari iman ya. Kalau nikmat iman ya, kalau kita ya baik hati kita ya, jasad kita insyaallah akan baik pula. Tapi kalau buruk hati kita maka jasad kita akan buruk pula. Yang ke poin selanjutnya ya adalah poin pembatal keimanan dan hal-hal yang dapat mengurangi keimanan seseorang. Pembatal keimanan atau disebut juga sebagai pembatal Islam atau pembatal tauhid, yaitu keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang dapat membatalkan keimanan atau dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, contoh, ya, iman seseorang dapat batal dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah syirik besar. Ya, syirik yakni mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah kufur besar. Kufur besar ya, misalnya mengingkari syariat, ya, menentang syariat dan segala macamnya. Yang ketiga adalah nifak besar. Ya, ini merupakan salah satu pembatal keimanan seseorang. Jadi ada 3 yang dicontohkan di sini. Ya, yang pertama adalah syirik besar, kufur besar, dan nifak besar. Ya. Sedangkan ya, hal-hal yang dapat mengurangi keimanan ya, yaitu keyakinan atau ucapan atau perbuatan ya, yang dapat mengurangi keimanan tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Contohnya seperti apa? Syirik kecil. Ya. Apa syirik kecil? Ya, riya dan semisalnya. Yang kedua adalah kufur kecil. Ya. Yang ketiga adalah nifak kecil. Yang keempat bid'ah. Ya, perbuatan baru dalam agama, hal-hal yang baru dalam agama. Yang kelima adalah dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat. Jadi ya iman seseorang bisa dapat batal. Yang pertama adalah syirik besar, ya, kufur besar, nifak besar. Ya. Kalau berkurang, yang pertama ya, mengurangi keimanan ada syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil, bid'ah, dan dosa dan maksiat. Ya. Itu contoh-contoh diantaranya ya. Terus mengapa pentingnya kita belajar mempelajari pentingnya ya, pembatal keimanan dan hal-hal yang dapat menguranginya? Nah, yang pertama di sini ya, agar menjaga agama kita. Menjaga agama kita, karena agama Islam ini merupakan karunia yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap muslim. Maka kerugian dalam hal agama merupakan kerugian yang sangat besar ya. Yang kedua, ya, menjauhkan kita dari hal-hal agar kita tidak terjatuh ke dalamnya.
membahagiakan. Apabila seorang terjatuh ke dalamnya, ya maka ditakutkan dia terjatuh kepada kekufuran dan dosa besar, ya, yang dapat menghantarkan keluarnya seseorang dari keimanan atau keislaman. Yang terakhir, yang ketiga adalah ya, waspada dan hati-hati ya, dari sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kita, ya, menghantarkan kita terjatuh kepada pembatal atau pembatal keimanan, ya, atau hal-hal yang dapat mengurangi keimanan. Ya, jadi ya menjaga agama kita. Kedua, agar kita ya, menjauhkan diri kita dari ya yang dapat mengurangi keimanan atau mengeluarkan dari keimanan. Yang ketiga adalah agar kita lebih berhati-hati. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan, ya. Dipelajari pelajaran-pelajaran yang lainnya, jangan lupa murojaah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.